Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik pembahasan pada kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang self awareness, terus selanjutnya beralih ke self confidence dan yang terakhir diskusi. Jadi self awareness itu apa sih? What is self awareness? Jadi kalau menurut Abraham Maslow dalam teori humanistiknya dia itu menjelaskan tentang self-awareness. Dia berpendapat bahwa self-awareness itu memberikan pengertian tentang eh, bagaimana kita itu mengenal diri kita sendiri. Yang pertama berarti mengenal diri kita sendiri. Yang kedua itu keterampilan dan kelebihan apa yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan untuk menggapainya, dan bagaimana perkembangan yang akan dituju. Nah, dari definisi siapa Abraham Maslow, kita dapat menyimpulkan dalam self awareness itu ada setidaknya eh, 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang mengenal diri kita sendiri. Nah, mengenal itu dalam aspek apa sih? Yaitu eh, keterampilan dan kelebihan. Jadi ada yang namanya itu eh, weakness, terus strength, opportunity, and threat. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi kita itu harus mengkoreksi dulu tentang diri kita itu apa sih yang kita jadikan kelebihan, apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita, terus apa yang menjadi kelemahan dalam diri kita, apa hal yang menjadi peluang yang bisa kita masuki. Maksudnya peluang itu yang bisa kita salurkan bakat-bakat kita, kreativitas kita dalam hal tersebut. Itu namanya peluang. Nah, kalau yang treat itu ancaman. Jadi kita juga harus tahu teman-teman tentang ancaman apa saja sih yang bisa mengancam kedamaian dalam diri kita. Itu dari self awareness. Terus eh, apa yang menjadi cita-cita dari diri kita? Apa yang menjadi ideal dalam diri kita? Maksudnya itu seperti ini. Setiap manusia itu pasti mempunyai ideal dalam dirinya. Contohnya saja kalau dia itu punya idealnya, idealnya eh, laki-laki yang berkualitas, yaitu dia yang punya banyak sekali ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya itu luas, dia bijaksana. Nah, itu berarti sebuah ideal yang dimiliki para lelaki. Nah, terus bagaimana cara dia itu menggapainya? Yaitu dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Salah satunya tersebut. Terus atau ada lagi yaitu dengan cara bergaul dengan orang yang memiliki ilmu yang mumpuni, yang kompeten dalam bidangnya. Nah, itu untuk memperluas cakrawala keilmuannya. Nah, berarti itu kan individu tersebut sudah memiliki cara untuk menggapai cita-citanya. Berarti dia itu sudah tahu nih tentang seberapa sadar dalam dirinya. Oke, selanjutnya yaitu tentang bagaimana perkembangan yang akan dituju ini menjadi peninjau dari yang poin tadi ya, yaitu mengetahui cita-citanya. Jadi individu akan terus mengevaluasi ya perkembangan dalam dirinya yang sejalan ya, yang sejalur untuk menggapai tujuannya. Terus selanjutnya yaitu tentang macam-macam self awareness. Jadi teman-teman, self awareness itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu self awareness internal dan yang kedua yaitu self awareness eksternal. Nah, kalau yang internal itu bagaimana individu itu melihat dirinya sendiri, potensi yang dimilikinya, terus apa yang disukai, yang tidak disukai, terus bagaimana kita itu saat bersosial di masyarakat. Nah, kalau yang self awareness eksternal itu bagaimana orang lain itu menilai dirimu, ya diri kita. Bagaimana orang lain itu melihat diri kita itu eksis di hadapan mereka. Nah, titik perbedaan dari kedua macam ini adalah yang pertama, self awareness internal itu lebih cenderung penilaian yang dari perspektif diri kita sendiri. Jadi kita itu mengkoreksi diri kita sendiri dan menyimpulkan sendiri apa kelebihan dalam diri kita, terus apa yang
kita sukai dan yang tidak kita sukai, apa sih kelemahan kita. Nah, itu kita tulis dalam menurut perspektif diri kita masing-masing. Nah, kalau yang self awareness eksternal itu kita bertanya, teman-teman. Kita bertanya ke orang lain, bisa ke teman kita, teman sepondok kita, ibu kita, bapak kita, atau guru kita, dosen kita, itu bisa, teman-teman. Jadi kita dengan cara menilai pendapat kepada mereka, eh, menilai maksudnya itu memintai pendapat dalam hal, misalkan nih, kalau bagimu aku itu orangnya itu gimana sih kalau di sosial, kalau saya itu bersosial itu seperti apa yang kurang dalam diri saya. Nah, nanti kalau orang lain itu memberikan pendapatnya, itu berarti masuknya ke self awareness eksternal. Jadi pendapat-pendapatnya itu berasal dari orang lain. Oke, next. Nah, sekarang tentang manfaat self awareness, yaitu kesadaran diri, teman-teman. Jadi yang namanya kesadaran diri itu pasti ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari self awareness itu? Yang pertama yaitu individu akan menjadi individu yang lebih proaktif. Proaktif itu dia akan sejalan kepada eh, kemajuan dan ya dirinya itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena dia itu sudah tahu bagaimana dia itu mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka. Nah, selain selain proaktif, yang poin kedua yaitu mindfulness. Mindfulness sendiri adalah kondisi di mana pikiran individu itu tidak terpaku pada masa lalu. Dia itu hadir dalam kondisi saat ini, di tempat ini, dan di waktu saat itu. Contohnya seperti ini. Ketika kita itu belajar, kita mendengarkan dosen sedang melakukan presentasi atau menjelaskan materi di dalam kelas. Nah, pikiran kita kalau menerapkan mindfulness, maka pikiran kita akan fokus terhadap penjelasan yang dosen paparkan. Tapi kalau pada saat itu pikiran kita tidak mindfulness, maka otomatis pikiran kita itu akan melayang kemana-mana. Saat dosen menjelaskan tentang materi, pikiran kita itu cenderung ke pekerjaan. Terus pikiran kita itu eh, larinya ke kantin, larinya ke tempat-tempat lain gitu. Berarti itu dia kurang fokus dalam hal ini dia itu kurang mindfulness. Nah, kalau orang itu sudah sadar akan dirinya, maka dia akan eh, sadar akan saat ini. Dia akan menjalani apa yang saat ini dia hadapi. Nah, gitu teman-teman. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan relasi. Nah, karena self awareness itu apa ya, kesadaran dalam diri. Akhirnya dia itu dalam hal membangun hubungan atau jejaring sosial, pertemanan atau bisnis, dia itu akan jauh lebih sehat. Dia itu akan jauh lebih berpotensi dalam meningkatkan relasi. Karena eh, dia juga punya empati yang tinggi. Gitu, teman-teman. Terus yang empat yaitu tubuh menjadi sehat. Ya, karena sehat akan jasmani dan rohani. Eh, Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata gini, eh, aklus aklus salim fi jismis salim. Jadi akal sehat itu terdapat di dalam jiwa yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat. Atau dalam filsafat Yunani, bahasa Yunani itu corpus sanum in mentem sanam. Nah, gitu. Intinya itu ketika seseorang itu ingin memiliki tubuh yang sehat, maka perbaruilah dulu pola pikirnya. Intinya gitu, tentang kesehatan. Jadi kita itu juga harus punya eh, pemikiran tersebut itu produktif, terus pemikiran itu mengarah pada kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Oke, selanjutnya yaitu tentang gimana sih cara meningkatkan self awareness. Jadi dalam meningkatkan self awareness menurut Courtney Courtney Ackerman,
Jadi ada 5 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu melatih diri dalam bermeditasi. Melatih diri ini eh, riyadho kalau dalam bahasa Arab ya. Melatih diri riyadho atau meditasi. Nah, meditasi sendiri itu memfokuskan ya, teman-teman. Ini sama kayak mindfulness. Meditasi itu dia itu eh, ber, dia diam saja, diam diri, terus tapi pikirannya itu diusahakan fokus pada masa saat itu. Dia tidak melayang ke masa lalu atau masa depan. Dalam Islam sendiri ada ada sekian banyak bentuk meditasi. Ada yang kalau orang berzikir dalam suatu thariqah itu ada yang namanya suluk. Dia itu berarti meditasi dengan cara tertentu ya. Terus ada juga sholat, teman-teman. Jadi sholat itu sebenarnya bisa digunakan untuk meditasi. Gimana cara orang itu bisa khusyuk, hatinya itu bisa hadir di sholat tersebut. Nah, itu untuk meningkatkan self awareness. Terus yang kedua yaitu olahraga. Nah, olahraga ini juga dapat meningkatkan self awareness. Karena apa? Dengan cara kita olahraga itu kita bisa tahu seberapa jauh kemampuan fisik kita dalam olahraga. Eh, gitu. Terus yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk merenung. Nah, merenung ini itu ya teman-teman. Tanpa jadi luangkan waktu untuk apa? Berbicara dengan diri sendiri. Bagi mereka yang belum tahu apa sih self awareness, bagaimana cara dia itu sadar akan dirinya sendiri, kemampuan yang dia miliki, terus bakat apa saja yang dia miliki, dia sebaiknya itu eh, merenungkan dirinya ya. Ya berdiam diri ini bisa gimana ya? Bisa di tempat yang sepi atau di kamar sendirilah itu juga bisa. Dia itu bertanya tentang apa sih kelemahan yang ada dalam diri saya, terus apa sih eh, kemampuan yang ada dalam diri saya. Nah, ketika sudah ketemu, maka arah hidupnya akan terarah gitu. Yang keempat yaitu menulis jurnal. Menulis jurnal ini bisa dilakukan harian, teman-teman. Jadi bisa dilakukan setiap malam atau setiap pagi dengan cara tentang yang pertama yaitu apa yang menjadi prioritas saya dalam satu hari ini. Terus bagaimana keadaan perasaan saya, apa yang membuat perasaan saya itu muncul, apa yang menjadi penyebab dari perasaan saya itu muncul, bagaimana saya menyalurkan perasaan. Nah, itu bisa ditulis di jurnal hariannya teman-teman dalam meningkatkan self awareness. Terus yang kelima yaitu tanyakan kepada orang yang kamu sayangi tentang dirimu. Jadi tujuannya dari kita itu menanyakan diri kita kepada orang-orang lain ya, agar kita itu tidak terjebak dalam perspektif diri kita sendiri. Terkadang kita itu membuat perspektif yang salah dalam diri kita terhadap diri kita sendiri, yang mana orang lain melihat itu justru sebaliknya. Contohnya kalau ada orang nih, dia itu punya perspektif, saya itu nggak pede di depan umum, tapi pada buktinya dia itu kalau uh, dalam hal public speaking dia itu juga berbakat, dia itu lugas dalam hal menyampaikan pendapat, dalam hal komunikasi dia itu juga sangat efektif. Nah, itu dia bisa dapat atau bertanya pendapatnya ke orang lain. Nah, itulah salah satu poin penting dalam dunia sharing-sharing. Oke, selanjutnya itu tentang oh ya. Jadi itu yang self awareness. Sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang self confidence. Jadi dari definisinya yaitu yang diungkapkan oleh M. Ria Fitri dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi self confidence adalah perasaan yakin terhadap kemampuan diri sendiri untuk meraih kesuksesan dan afirmasi positif bagi diri juga lingkungan sehingga mampu menghadapi segala hal dengan tenang. Jadi dari definisi yang diungkapkan oleh Emria Fitri ini kita bisa tahu eh, kan self confident itu percaya diri ya teman. Jadi kita bisa tahu percaya diri itu
individu itu merasa mampu dalam dirinya. Dia itu punya segala berbagai kata-kata afirmasi positif yang bisa dia suntikkan dalam dirinya. Terus dia itu juga bisa menghadapi segala ujian, cobaan, permasalahan itu dengan tenang atau rintangan dengan tenang. Ya karena dia itu percaya akan dirinya sendiri bahwa dirinya itu bisa melangkah lebih maju untuk melewati semua badai ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya itu tentang ciri-ciri self confidence. Confidence. Nah, jadi ciri-ciri dari self confidence ini yang pertama yaitu seseorang akan berpikiran positif untuk mendukung dirinya agar terus berani berkembang dan selangkah lebih maju dari sebelumnya. Dia itu uh, orang yang punya kepercayaan diri tinggi ya, prinsip percaya diri yang tinggi. Dia akan cenderung berpikiran positif. Pasti aku bisa, pasti aku uh, sukses, pasti aku bisa lah. Intinya itu bisa, bisa, bisa dalam hal mencapai suatu tujuan tertentu. Dia itu nggak ada mindset seperti aku nggak bisa, dia itu jauh lebih baik daripada aku. Berarti itu intinya pikirannya saja itu sudah membatasi. Ya pikirannya aja udah membatasi, apalagi perilakunya gitu. Terus itu yang pertama ya teman-teman, berpikiran positif. Positive thinking. Terus yang kedua yaitu berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Nah, kualitas diri seseorang itu bukan diukur dari seberapa tinggi dia itu menempuh jenjang keilmuan. Dia itu menempuh sampai S1 atau S2, S3 atau SS yang selanjutnya. Bukan diukur dari situ, tapi diukur dari seberapa manfaatnya diri individu tersebut terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap orang-orang di sekitarnya, apakah dia itu baik terhadap lingkungannya. Dalam hal ini bisa lingkungan hidup. Nah, dalam hadis Nabi itu dijelaskan bahwa uh, membersihkan sesuatu yang menyakitkan di tengah jalan itu sudah menjadi amal yang baik gitu, amal solih. Nah, sesuatu yang menyakitkan ini bisa berupa apa saja, bisa berupa banyak lah teman-teman. Sampah, meskipun ya kalau dalam hadisnya itu kan dituturkan duri gitu. Duri memang secara apa ya, sekilas itu pasti menyakitkan, bisa kena kaki, terus apalagi jarum, terus paku. Nah, itu kan bisa ya. Nah, juga sesuatu yang menyakitkan itu sepertinya sampah berserakan, teman-teman. Nah, sampah berserakan itu bisa menyakiti, maksudnya itu mengganggu eh, mengganggu keindahan lingkungan. Jadi membuat mata itu jadi lebih nggak nyaman gitu, teman-teman. Nah, kalau orang itu bisa mengkondisikan lingkungannya, membuat orang-orang sekitarnya itu tidak terancam, merasa damai dan merasa aman ketika di hadapan, berarti kamu punya self confidence yang tinggi. Terus yang ketiga yaitu yakin memiliki energi positif untuk mengambil peluang dan kesempatan untuk berkembang. Jadi dia itu yang mempunyai rasa percaya diri tinggi, maka dia itu punya energi positif dalam dirinya bahwa dia itu mampu dengan modal energi positif ya teman-teman dalam dirinya itu melampaui segala rintangan, masalah, cobaan dalam dirinya. Contohnya gini, energi positif itu karena akibat hasil ya teman-teman, hasil dari afirmasi positif. Jadi yang saya katakan tadi bahwa seseorang itu ketika bicara saya bisa, saya sukses, saya hebat, itu berarti dia itu sedang memasukkan energi-energi positif dalam dirinya. Agar apa? Agar dengan energi positif tersebut individu jauh lebih pede, percaya diri untuk melangkah jauh lebih maju dan lebih baik. Itu teman-teman. Selanjutnya tentang manfaat dari self confidence. Jadi percaya diri itu kan sebenarnya poinnya sangat luas dan manfaatnya juga sangat banyak. Tapi apa sih manfaat yang bisa saya jelaskan untuk kali ini? Jadi kali ini saya akan menjelaskan 3 manfaat dari percaya diri. Yang pertama yaitu
jelas membuat hidup lebih menyenangkan. Karena apa? Dengan dia itu percaya terhadap dirinya, maka hidup yang dia jalani itu jauh lebih senang, gitu teman-teman. Jadi percaya diri itu teman-teman. Dia itu percaya terhadap kemampuan dalam dirinya, kan gitu. Nah, setelah itu dia itu ketika dihadapkan dengan suatu rintangan atau permasalahan, maka dia itu yakin bahwa dirinya itu bisa melewati segala rintangan itu. Tuh. Karena dalam pikirannya itu banyak sekali afirmasi positif, energi positif. Gitu, teman-teman. Nah, kalau dalam diri seseorang itu mempunyai tingkat percaya diri yang terendah, berarti kan banyak sekali afirmasi positif ya yang salah dalam memasukkan energi positif ya. Salah, bukan energi positif, energi negatif dalam dirinya. Jadi eh, apa ya? Orang itu cenderung membatasi dirinya. Dia itu jauh lebih baik daripada aku. Aku nggak bisa melewati semua ini. Nah, itu berarti dia itu sudah memasukkan energi positif dalam dirinya, teman-teman. Nah, percaya diri itu menjadi sangat penting karena apa? Lantas siapa lagi yang akan percaya dengan diri kita sendiri kalau nggak diri kita gitu kan? Nah, kita itu hanya bisa mengandalkan diri kita, itu kalau kata Stoik. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita, kan gitu. Nah, membuat hidup lebih nyaman itu lebih menyenangkan. Ya karena yang kita kendalikan ya diri kita sendiri gitu, respon diri kita sendiri. Jadi bagaimana respon diri kita itu jauh lebih percaya diri. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan diri sendiri. Ya karena apa? Karena dalam diri manusia yang tersimpan energi-energi positif, maka dia akan jauh lebih pede, dia akan jauh lebih percaya diri tentang kemampuan diri mereka. Terus yang ketiga yaitu membuat mental jadi lebih kuat. Ya karena dia itu punya apa mindset yang positif. Akhirnya mental yang dia miliki akan jauh lebih kuat, lebih nggak gampang ditumbangkan. Kalah bangkit lagi. Nah itu contoh dari percaya diri, mental yang kuat. Lalu slide yang selanjutnya yaitu tentang gimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Oh gitu. Jadi meningkatkan percaya diri itu sebenarnya juga banyak ya teman-teman. Cuma saat ini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama yaitu tentang bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Nah, ketika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi, maka nggak menutup kemungkinan dia itu juga punya rasa percaya diri yang tinggi juga. Ya kita udah tahu lah tentang ya kita nggak apa ya nggak sering kita dengarkan eh, perumpamaan bahwa orang yang bergaul dengan pedagang minyak maka dia juga akan kecipratan minyak atau bau minyak. Kalau dia itu bergaulnya dengan orang yang menjual parfum, maka dia itu juga bisa ketularan wanginya orang penjual parfum ya karena diolesi ya teman-teman. Nah, diolesi parfum. Selebihnya kayak gitu. Nah, ini adalah bukti dari energi lingkungan kita itu menyalur dalam diri kita. Terus yang kedua yaitu membuang rasa takut, teman-teman. Ya memang eh, orang yang berani, teman-teman. Itu pasti ada rasa takut dalam dirinya, ya teman-teman. Ya umumnya manusia lah, wajarnya manusia. Tapi perbedaan dari penakut sama pemberani itu gini. Kalau penakut itu dia takut dan tidak mau berjalan. Tapi kalau orang berani itu dia takut. Iya, dia memang takut, tapi dia itu mampu untuk berjalan. Dia itu lebih memilih untuk berjalan gitu. Terus yang ketiga yaitu membiasakan diri berpikiran positif. Kalau eh, percaya diri atau tingkat percaya diri dalam manusia itu rendah, maka dia kan cenderung negatif thinking, berpikiran negatif. Nah, mulai saat ini individu yang memiliki percaya diri yang rendah biasakan untuk berpikiran positif. Aku bisa, aku hebat,
aku pasti, aku yakin, aku percaya dengan diriku sendiri bisa melewati semua ini. Nah, itu termasuk dari positive thinking. Outputnya adalah energi yang kalian miliki akan jauh lebih besar daripada berpikiran yang negatif-negatif. Gitu. Selanjutnya, oh ya, sudah selesai. Jadi, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau didiskusikan, lanjut didiskusikan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.